Hadirin jamaah subuh yang kami muliakan, jadi saya melanjutkan ulasan saya yang terkait dengan makna i'tikad baik. Ramadan itu adalah bulan untuk mengasah i'tikad baik, karena i'tikad baik itu adalah fenomena hati yang meniscayakan ketulusan. Ramadan melatih hati yang tulus, fenomena hati yang meniscayakan kesabaran, fenomena hati yang membutuhkan kejujuran. Nah, itu semua menjadi bagian dari i'tikad baik. Hadirin, mengapa i'tikad baik selalu harus diasah dalam diri kita? Itu membutuhkan beberapa perenungan. Inilah yang saya coba sampaikan pada subuh ini. Saya pikir-pikir tadi, saya bilang, ada jika jamaah nanti ini karena hujan lebat. Tidak. Saya janjian sama Pak Icang, alhamdulillah beliau datang juga. Dan waktu saya masuk subuh saya yang pertama kali, Pak Sabar bilang, hebat amin Pak ceramah. Ya, nomor sini ke masjid. Ya, saya tapi untunglah ini jemaah-jemaah kita memperlihatkan kesubuhan. Jadi saya lanjutkan, mengapa i'tikad baik itu yang saya istilahkan bona fide. Ya, ini sudah menjadi tema sentral tulisan Ramadan saya, bona fide. Mengapa bona fide itu selalu harus diasah dalam diri? Yang pertama, karena tidak selalu ada CCTV di berbagai sudut-sudut atau di ruang-ruang kehidupan. Kalau di sini bagus kalau kita jujur atau khusyuk karena ada CCTV. Di sini susah mencuri sandal karena ada CCTV. Ada pengawas, ada controller. Gimana CCTV ini Pak? Di belakang. Itu ada. Di mana lagi? Saya di luar juga ada. Bersuara Pak. Ya? Bersuara juga. Hah? Bersuara. Berarti dia di pokoknya. Ditangkap juga suara. Hadirin, tidak semua ruang ada CCTV, tidak semua ruang ada polisi, tidak semua ruang ada pengawas. Ya, tidak setiap saat suami-suami ditemani istri, dan istri juga itu pengawas. Ya. Jadi di situ sebenarnya perannya i'tikad baik. I'tikad baik itu adalah pengawasan Allah yang tidak selalu disadari dalam kehidupan nyata. Nah, itu sebabnya yang bisa mengontrol perilaku sosial kita adalah apa yang kita pelihara sebagai bona fide dalam diri kita. Masalah bapak-bapak, kelihatannya i'tikad baiknya selalu muncul. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah di situ ada pengawasan? Oh, dia negara CCTV sudah jauh dari mata-mata atau spionase, kecenderungan untuk serong itu terbuka. Dari situ sekali lagi i'tikad baik. Itu yang pertama.
Yang kedua, mengapa etikat baik selalu harus dilatih dan diasah dalam diri? Karena ternyata para hadirin, kalau kita renungi, mempercayai lebih murah dari mencurigai. Coba curigai saya tak tahu ya. Mas Wuli itu butuh di mata-mata, butuh orang suruhan, butuh penundaan, butuh pikiran. Tidak percaya. Ngalu nama kontrak balik. Tapi kurang percaya. Coba amati. Orang yang disuruh jadi mata-mata di Pandai Toba, begitu ya Pak Dokter masuk, dikasih makan, butuh uang kantong karena dipekerjakan. Sementara untuk mempercayai, ongkosnya murah, simple, tidak menunda waktu, tidak membuang. Bilang kita kerjasama, perlu kertas materai, jangan nih, materai pun tidak butuh. Kenapa? Karena percaya. Dan sekali lagi, kepercayaan itu dasarnya etikat baik. Itulah sebabnya kata bona fide itu aslinya berasal dari bona fide. Orang Inggris mengatakan bona fide. Dia dari orang yang bekerja di tempat yang bona fide, yang terpercaya. Karena dasar kepercayaan itu adalah etikat baik. Jadi sekali lagi, kalau kita menaruh kepercayaan, sesungguhnya kita melakukan efisiensi kehidupan dan melelahkan itu. Kalau kita berteman atau bersahabat atau berada di sekitar orang yang selalu dicurigai, melelahkan. Dan kita juga cenderung tidak ingin dekat sama orang yang selalu mencurigakan, termasuk juga yang selalu mencurigai, apalagi yang selalu dicurigai. Itu yang berikutnya. Mengapa etikat baik selalu harus dilatih dan diperjuangkan dalam diri? Karena manusia itu ditakdirkan untuk punya ego, dan egoisme yang tidak terkontrol itu yang bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan niat jahat. Bahasa kerennya mens rea, ego. Dalam hubungan bersesama para hadirin, sebenarnya yang selalu diuji bukan rasa suka, bukan rasa cintanya Pak Dr. Mahfud. Beliau adalah pakar cinta, kan itu. Yang selalu diuji adalah ego. Orang itu yang bermitra, dia berpisah, berpartner, berpasangan, bersuami istri, dia berpisah bukan karena hilang rasa cintanya, tapi ego yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan mereka pergi membawa cintanya masing-masing. Maju salai, kenapa meninggalkan? Dia mentora dalam menguji, berhenti mau kasih bilang masih. Kenapa? Dia bilang awe, tidak mau mendengar ego. Awe kasih, tidak mau berkompromi ego. Awe kasih, alena di bawah total ego. Jadi ego. Jadi prasyarat etikat baik itu adalah mengendalikan ego. Kalau kita pikir-pikir ya, karena sering juga kita tidak pikir-pikir, termasuk saya. Apa yang mau membuat kita egois dalam hidup? Kalau saya pikir-pikir, tadi sungguh saya pikir di jalan. Kalau sambungannya bona fide, coba, sebenarnya apa predikat kita ini manusia sebenarnya?
kelahiran kita diberikan pemberian. Bukan keinginan kita untuk lahir kan, diberikan oleh ibu yang melahirkan, orang tua yang menyiapkan kelahiran kita, pasangan orang tua kita diberikan. Setelah kita lahir, diberikanlah kita juga nama, bukan kita yang memilih nama. Seperti nama Muhammad. Kenapa nama Muhammad? Tidak tahu. Kenapa namamu Jufri? Tidak tahu, karena diberikan kan. Syukurlah kita, apalagi saya bersyukur sekali karena nama Muhammad. Karena hampir setiap penceramah sebut nama saya di pembuka ceramah ini. Syukurkan Tuhan aku berikan saya. Masa, kenapa tidak tahu diberikan? Syukur kita, nama-nama baik. Daripada yang di kampung, ada temanku namanya Kidang. Kenapa orang Kidang bilang tidak tahu? Coba tanya orang tua, bilang mah Kidang yang nyerang waktu punya disebutlah dia Kidang. Banyak orang itu yang tidak suka namanya diberikan. Ya. Kenapa nama Ardun, Ardi, Budi? Sebenarnya kelahiran diberikan, nama diberikan, sunat diberikan juga. Tidak ada orang yang menyunat dirinya. Adakah para jamaah bapak-bapak mas sunat lagi, ya sunat lagi, disunati. Itu pun mungkin ada yang disunat 2 kali di sini. Yang pertama cewile, yang kedua dokter. Saya sudah dapat dokter. Obat dokter juga. Bukan cewile. Ya apa? Yang bambu dikasih tajam itu. Pakai bambu. Pakai bambu. Iya. Kembali kapan itu? Misalnya langsung, mari masuk nabi langsung iswi. Itu diberikan. Dipenjajiki, dari kiasan, semua kita masih tidak ada apa-apanya. Disunaki. Setelah itu agak sih, dipas sekolah ki, dipas sekolah ki. Bukan kita yang datang ke sekolah, dipas sekolah ki, dipaboti ki, dikasih kawin ki, dikasih menikah ki. Ya, tidak ada itu orang yang bilang saya menikahkan diriku sendiri. Tidak ada itu. Yang ada saya menikahkan kau. Dan apa yang kita bilang? Saya terima. Masih ingat rupanya Pak Dis? Ya, saya jangan berpikir lagi ya. Saya terima di bawah itu. Dan tragisnya setelah kita mengumpulkan harta, kita berpulang, kita dikubur karena ini bukan kita yang kuburkan diri kita. Ya. Dan apa yang kita kumpul diambil orang, semua pasti diambil oleh orang-orang apa yang telah kita kumpul. Jadi yang bisa mengontrol dari semua ini adalah itikad baik, dan termasuk itikad baik untuk mengontrol kesombongan. Karena orang sombong itu satu atap dengan orang yang egois. Tidak ada kesombongan tanpa egoisme. Orang sombong kan tidak ingin berbagi, dan itu adalah ciri khas orang egois. Dan yang bisa meredam itu adalah sebuah niat yang tulus yang disebut dengan itikad baik. Ada keinginan baiknya selalu untuk meredam kesombongannya. Ada kan bisa disombongkan. La tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tabluga tibalatu. Tak ada yang janganlah kamu congkak, karena ya kata Al-Quran, sesungguhnya kamu tidak bisa menembus bumi dan menjulang setinggi gunung. Nah itu
Hadirin, selanjutnya mengapa itikat baik itu selalu harus diasah? Karena ternyata dalam praktek hidup ini, aturan-aturan yang berbau hukum itu selalu tertinggal dari kompleksitas hidup. Itu juga yang saya maksudkan, praktek-praktek hidup kita, apalagi era sekarang ini, disrupsi, globalisasi, modernisasi, perkembangan kehidupan itu sangat kompleks, melebihi dari yang sudah diatur. Aturan-aturan itu biasanya lahir dari penyimpangan, pelanggaran, atau hal yang tidak harus diatur. Nah sekarang tertinggal. Coba praktek hidup kita yang tidak diatur, perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak diatur oleh hukum. Kalau kita kata-katai orang, apa hukumannya? Tidak jelas. Kita PHP, sering itu ada teman, nah PHP. Apa kepanjangannya PHP? Yang janji-janji masuk, pemberi harapan palsu. Apa? Tidak jelas. Ya. Cerita rotak, tidak jelas. Jadi kompleks kehidupan itu. Nah yang bisa mengontrol kompleksitas hidup itu yang tidak diatur oleh ruang-ruang hukum, itu adalah itikat baik. Apalagi sekarang ini itikat baik sangat dibutuhkan di tengah persaingan kehidupan. Hidup ini kan penuh kompetisi, persaingan bisnis, persaingan politik, persaingan apa lagi? Jabatan, persaingan posisi sosial, persaingan prestise kehidupan. Semua persaingan. Kalau persaingan itu sehat, itu membawa perubahan. Tapi ketika dia berubah menjadi persaingan tidak sehat, persaingan negatif, maka disitulah yang bisa membawa pada kemunduran atau kehancuran kehidupan. Ya. Kalau kita mau bersaing dan itu bisa membuat perubahan, kemajuan, silakan. Contohnya saya, mau nggak bersaing dengan toko-toko, masuk kak di pare-pare, ada saya lihat, selamat datang di kota kelahiran Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie. Terus perjalanan masuk ke kebunnya lewat singkat di Bone, selamat datang di kota kelahiran JK. Ada itu sebelah kanan, di sana ada tamannya. Nah, teruskan perjalanan melintasi kota, masuk di desaku. Mau sekali juga ada tertulis di desaku, selamat datang di desa kelahiran Profesor Hamdan Hanis. Lama minggu minta itu, tapi kepala desa tidak pernah peduli. Apakah cita-citamu, Bro? Saya bilang, mau sekali ada yang nama aku ditulis di jalan masuk desa. Belum. Sampai temanku pernah datang itu berkunjung, dia bilang, tulis sendiri saya. Saya bilang, tidak afdal juga kita yang tulis di situ. Tapi kemana tak masyarakat? Ya, karena ini bagian dari persaingan sehat. Kita juga ingin menjadi tokoh. Tapi rupanya belum, sudah berkali-kali disampaikan kepala desa, berganti mengeluarkan kepala desanya, belum juga ditulis-tulis. Bahkan bupati juga sudah sampaikan, bilang begini ke sini, belum dia mau tulis di desa itu kan saya. Nah, hadirin, itikat baik itu harus diasah. Karena ini yang bagian terakhir,
godaan-godaan kehidupan itu merajalela. Kita sudah kenal istilah misalnya FOMO. Ini ibu di atas. FOMO, fear of missing out. Takut sekali ketinggalan zaman. Riolo zaman-zaman mah pasti di kampung itu main kasti atau mah batu mentong. Tapi tiba-tiba ada namanya olahraga baru sekarang. Apa namanya? Nggak tahu sekali Pak Ica. Jangan Bapak sudah beli raket. Walau kemana sih beli? Kenapa? Fear of missing out. Tidak mau sekali dianggap ketinggalan zaman. Ada lagi nungki-nungki. Pergi tuh nungki-nungki. Padahal mungkin bukan jiwanya pergi nungki-nungki. Kenapa nungki-nungki? Kita manusia zaman now kita sekarang. Padahal bukan jiwa. Kenapa? Fear of missing out. Tidak mau ketinggalan. Mode, tidak mau ketinggalan mode. Nah, yang bisa mengontrol semua ini adalah itikat baik dalam diri kita. Ada lagi satu FOMO, fear of people's opinion. Khawatir sekali dengan pandangannya orang. Bilang, tidak sociable ini orang, tidak sosialita, selalu tergantung pada pandangannya orang, sehingga dia kehilangan identitas. Nah, ini menjadi bagian dari penyakit modern, godaan-godaan hidup yang sering tidak bisa terkontrol. Kenapa? Karena tidak bisa dikendalikan dengan itikat baik dalam diri. Bona fide dalam diri yang ingin mengatakan selalu menegaskan bahwa kamu adalah dirimu, kamu adalah hamba Tuhan, dan kamu harus menghamba. Kamu harus menjadi diri yang makhluki. Kamu adalah tercipta, bukan kodewa. Nah, itulah yang bisa mengontrol itikat baik. Dan yang terakhir sekali, itikat baik itu dalam hidup selalu berkompetisi dengan niat jahat. Dia melakukan race, balapan. They are doing the race. Saat ini juga, di sini juga, itikat baik berkompetisi untuk mendapatkan tempat dalam diri. Racing, balapan dengan niat jahat, hanya kita yang tahu. Contohnya, seorang sekretaris perempuan mengatakan kepada bosnya, "Selamat pagi Pak." Itu itikat baik. Karena doa. Bisa saja ada seorang sekretaris di tempat lain mengatakan sambil berbisik kepada bosnya, "Sudah pagi Pak." Itu itikat baik atau itikat buruk? Sudah pagi Pak. Paham maksud saya? Perbedaan itikat baik dan niat jahat. Yang terakhir ini kalau belum paham silahkan direnungkan, dan saya masih ada di sini besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.